Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Darwanto Putri. Saya dari kelas AA1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman saya mengenai buku tentang Pancasila. Pertama-tama di bab 1 ini kita akan membahas tentang landasan, tujuan, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusan digali dan berdasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua ada landasan kultural. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Yang ketiga ada landasan yuridis. Dengan dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional dan secara formal menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada landasan filosofi. Secara intrinsik nilai-nilai berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara. Tujuannya adalah menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus selaku warga masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Bab 2 yaitu tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada perkembangan unsur-unsur pembentukan nilai-nilai Pancasila. Dalam berbagai kesempatan sering terdengar bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia itu sendiri atau dari budaya hidup dalam kesatuan atau ikatan suku itu. Karena tanah masih luas dan cara hidup masih sederhana, mereka lebih mudah berpindah. Proses perumusan Pancasila dasar negara, yang pertama suasana Magelang pembentukan BPUPKI, yang kedua masa sidang BPUPKI, yang ketiga proklamasi dan masa sidang PPKI. Poin selanjutnya ada dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama dari awal proklamasi, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Bab 3 yaitu ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin pertamanya pengertian dan ciri berpikir kefilsafatan. Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Istilah ini merupakan bentuk dari kata asal philein yang berarti cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Poin kedua ada pengertian sistem dan unsur-unsurnya. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai selaras dan tata rakit keseluruhan. Poin ketiga ada
tentang pendekatan studi Pancasila dan sudut pandang filsafat, yaitu ada antologi, epistemologi, dan ada aksiologi. Bab 4 membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, pengertian dan arti penting ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik untuk dikaji karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Fundamental karena hampir semua bangsa dan seluruh hidup dan kehidupannya tidak dapat terlepas diri dari pengaruh ideologi. Poin selanjutnya, macam-macam ideologi di dunia. Ada konservatisme, radikalisme, liberalisme, merkantilisme, dan leninisme. Poin ketiga ada posisi dan peran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku, dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pengertian etika politik, dan Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing melalui ke arah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Poin kedua dari bab 5 ada Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Dengan melacak kembali secara sepintas mengenai sejarah perjuangan dalam menentukan dasar negara Indonesia, maka Pancasila dalam perkembangannya bukan hanya sekedar suatu konsensus politik, melainkan sebagai stats fundamental norma. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Poin pertama ada kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Notonegoro, yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, adanya asas kerohanian atas yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, adanya kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu ada Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma adalah istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis, sehingga paradigma merupakan sumber nilai hukum dan metodologi. Lalu selanjutnya poin kedua dari bab terakhir ini ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya,
Poin ketiga, ada Pancasila sebagai paradigma reformasi. Apabila dikaji secara cermat dan kritis, gerakan reformasi yang mulai bergulir tahun 1997 pada dasarnya memiliki tujuan yang simpel, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya dengan Panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam membangun pemerintahan yang stabil. Sekian presentasi Pancasila dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.